Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sudah sebatasnya kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan alhamdulillah dengan izinnya pula kita dipertemukan kembali di majelis ini. Melanjutkan pembahasan kita mengenai ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita berhenti pada deskripsi mengenai pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu sambil kita merefresh memori kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang mengenakan pakaian gamis. Ya, pakaian gamis. Ya, kalau kita di daerah kita sekarang ini mungkin bisa disebut gamis atau jubah. Ya. Kenapa demikian? Karena paling mudah dipakainya, dilepasnya pun juga demikian. Dan enak untuk bergerak, ya. Kemudian Nabi SAW juga panjang lengan baju Nabi SAW itu sampai pergelangan tangan. Ya, tidak lebih, tidak kurang, ya, jadi pas di pergelangan tangan. Kemudian disebutkan juga dalam satu hadis bahwasanya kerah gamis Nabi SAW itu terbuka, artinya tidak dikancing. Ya. Sehingga kalau orang mau mengusap punggung beliau pun itu bisa langsung masuk gitu. Artinya benar-benar longgar gitu ya kerah Nabi SAW. Sekali lagi ini bukanlah sunnah ya sebagaimana anggapan sebagian orang, tapi ini mungkin ada sebabnya. Ya di antaranya mungkin karena cuaca yang sangat panas, ya gerah, ya. Maka Nabi SAW tidak mengancingkannya. Baik. Kemudian juga Nabi SAW mengenakan kain kitri, ya di kedua bahu atau tengkuknya. Nah, kain kitri itu adalah kain, coba kita lihat ya. Jadi dia adalah kain yang berwarna merah, bergaris merah. Jadi bergaris-garis, ya. Ada garis merahnya. Dan sebagiannya itu kasar, terasa kasar. Dan ini masuk pada salah satu jenis namanya burud al-yamaniyah, al-burud al-yamaniyah. Semacam kain yang bergaris-garis gitu. Ya, kain yang bergaris-garis. Kalau kita lihat kurang lebihnya, nanti kita akan tampilkan gambarnya ya, tapi kita tunda dulu. Ya intinya ini seperti kain gitu, agak kasar, kemudian bergaris-garis. Nah di sini kalau yang dimaksud kitri, kain kitri berarti garis berwarna merah. Jadi ada garis warna merah dan garis warna yang lain, gitu. Oke. Nah biasanya kalau dari Yaman itu garisnya garis hitam, garis merah, ya. Garis hitam, garis merah. Nah di sini waktu itu saya ketemu sama kenalan saya pakai gamis seperti itu. Tapi gamis ya, bukan kain, gamis dia. Gamis warnanya garis hitam, garis merah, garis hitam, garis merah. Wah, saya keinget ini. Rasulullah tuh pakai seperti itu juga pakaiannya. Ya. Wah. Terus katanya beliau ini gamisnya Jawa Timur ya. Iya gitu ya. Garis hitam, garis merah. Ada orang Jawa Timur di sini? Enggak ada. Wah. Nambah wawasan berarti ya, Pak ya. Jadi di sana tuh katanya namanya apa? Ya, jamat Jawa Timuran apa? Garis-garis hitam merah gitu. Nah, kemudian beliau juga memakai dua baju perang. Ya, ketika beliau berperang, salah satu perang Uhud, ya beliau memakai baju perang. Artinya apa? Ya beliau tawakal. Tawakalnya apa? Ya gunakan dulu sebabnya.
Jangan asal main tawakal aja, oh tenang aja kan saya nabi, saya rasul, pasti aman lah. Terus nggak pakai baju perang gitu. Enggak. Ini namanya apa ya? Kurang akal. Ya kalau mau kita tawakal itu juga menjalankan sebabnya. Ya orang mau sehat, ya kan sakit, demam gitu kan. Jangan tawakal aja, tapi ya tawakalnya udah pasrah aja lah gitu enggak. Ya pengobatan juga dari doa, minta minta kesehatan dari Allah, berdoa semoga disembuhkan. Kemudian selain itu apa sebab yang lain ya? Minum obat lah gitu. Sama dengan ini Nabi SAW tidak sekedar langsung berperang gitu, tapi juga mengenakan pakaian yang menjadi persiapannya supaya apa? Supaya tidak mudah terkena senjata dari musuh. Meskipun demikian Nabi SAW tetap berdarah, terluka di medan perang ya. Nah, kemudian Nabi SAW juga mengenakan topi besi ketika perang. Waktu itu kita pernah tampilkan ya kurang lebih seperti itu gambarnya. Saya nggak tahu masih nyimpen apa enggak. Pernah kita tampilkan ya. Cuma saya lupa nyimpennya di mana. Sepertinya terlalu banyak filenya, jadi saya juga lupa naruh di mana. Allah alam. Kalau saya cari-cari nggak ketemu sekarang. Ah ini dia. Oh di sini di sini. Nah, ini saya tampilkan. Nah, kurang lebihnya ini jadi gambaran aja ya. Seperti itulah kurang lebihnya gitu. Enggak persis 100%. Nah, pakaian perangnya gimana? Ah, pakaian perangnya tentara kaum muslimin ya kurang lebih seperti ini, ya. Kurang lebih seperti ini. Gitu. Jadi enggak yang asal-asalan, ya. Ada perlengkapannya semua dikenakan. Nah, baik. Sudah tergambarkan ya? Ya minimal ada gambarannya meskipun tidak 100% sama. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Baik. Yang berikutnya adalah deskripsi warna pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang deskripsi warnanya. Baik, karena ahabbu thiyab ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-hibarah. Kebaca ya, enggak harus saya ginikan. Nah, tapi jadinya layar penuh. Nah, pakaian yang paling disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pakaian yang bergaris-garis. Jadi ada garis-garisnya. Garis hitam putih atau hitam merah. Ya, karena eh, sebagian pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibuat di Yaman, dari negeri Yaman. Nah, negeri Yaman itu begitu coraknya garis-garis. Entah hitam putih atau putih hitam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yalbasu hullatan hamraa hibarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan dua kain penutup. Ya, hullah itu dua kain penutup bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas dari leher pundak ya, pundak ke bawah ke pinggang. Kemudian pakaian yang satunya menutup dari pinggang sampai ke bawah, sampai ke kaki. Nah, itu namanya hullah. Nah, di sini warnanya hamra hibarah, bergaris warna hitam merah. Jadi kedua kain penutup itu bergaris hitam merah. Nah, ini Nabi SAW. Makanya kembali ke cerita yang tadi, ketika saya melihat kenalan saya seperti itu, wah ini. Jadi teringat tentang deskripsi Nabi SAW ya. Dan kelihatan keren juga gitu. Garis hitam, garis putih itu ternyata maaf, garis hitam, garis merah itu ternyata keren juga gitu. Dilihat garis-garis ini. Menarik. Ada yang punya, Pak? Baju gitu? Kemeja garis hitam, garis merah gitu? Enggak ada ya? Kesini batik. Baik.
Yang berikutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yalbasu burdaini akhdarain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan dua kain penutup bergaris hijau. Jadi nggak murni hijau, tapi bergaris garis hijau. Ada garis hijau dan garis warna yang lain. Ya, gitu ya. Nah, kemudian saya sampaikan sedikit mengenai ini karena saya sempat bingung bagaimana mendeskripsikan al-burd akhdar ini. Ya, kain yang bergaris warna hijau. Ya. Kalau kita lihat keterangannya dari penulis Syekh Khalid, beliau mengatakan bahwa saya ini adalah pakaian yang dicelupkan dengan warna hijau. Jadi ada warna lain dan warna warna hijau. Ya, warna hijau dan warna yang lainnya. Jadi tidak murni. Dan ditambahkan dari keterangan dari Syekh Abdul Razak, ya, beliau menyampaikan khadratun ma'aha khutut min alwanin ukhra. Jadi hijaunya itu enggak murni kata beliau. Jadi enggak yang hijau semua gitu, enggak. Tapi ada garis-garis dengan warna yang lain. Jadi garis hijau, garis warna lain, garis hijau, warna lain. Falau kana akhdar bahtan lam yakun burdan. Kalau orang Arab mengatakan kalau misalkan itu diduga ada yang menduga itu adalah warna hijau murni, ya, full warna hijau, maka seharusnya dia tidak dinamakan burd. Tadi kan burdain ya namanya, burdain dua, satunya burd. Tidak dinamakan burd, ya. Karena kalau dinamakan burd, pakaian dikenal dengan burd, maka itu harus bergaris. Ada garis-garisnya. Inilah yang tadi kita sampaikan di awal namanya al-burud al-yamaniyah. Ya. Kalau bahasa kita, kalau saya cari, jadi gini. Saya penasaran kan. Sampai ada Syekh Abdullah di sini minal Yaman, dari Yaman, beliau Yamani. Kenal ya? Suka hadir di sini, beliau nggak hadir sekarang. Saya tanya ke beliau. Beliau juga nggak tahu karena bahasa al-burud yamaniyah ini ternyata bahasa yang atau istilah yang dipakai di zaman dulu sepertinya. Di zaman sekarang banyak orang nggak tahu, gitu ya. Dan saya cek gitu, saya cek juga di YouTube gitu, saya cari-cari. Ternyata memang ada suatu apa ya eh, acara TV gitu, yang dimana reporternya itu dia menanyakan tentang burud Yamaniyah ke orang Yamannya. Jadi sosial eksperimen. Ayo tahu nggak burud Yamaniyah gitu kan? Padahal bahasa Arab juga. Tapi ternyata mereka jawabannya banyaknya apa? Oh itu salju dari langit dan sebagainya. Karena burd itu dingin. Ya. Sampai akhirnya ketemu ada kakek-kakek yang menjawab dengan benar. Beliau menjawabnya pakaian yang bergaris-garis. Dapat hadiah. Masya Allah. Jadi ternyata itu memang istilah yang sudah apa ya istilahnya? Mungkin nggak dipakai lagi. Itu ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ada pakaian-pakaian yang itu ada di zaman Nabi SAW dan seiringnya bergantinya zaman peradaban Islam pun semakin berubah, maka berubah pula model-model pakaiannya. Maka kalau kita cari persis sama pakaian Nabi SAW itu nggak keluar lagi di sekarang. Ada limited limited editionnya sudah di sana gitu ya. Jadi kita nggak nemu lagi. Tapi minimal ada gambaran kurang lebihnya seperti ini. Saya tampilkan. Nah, ini saya screenshot ya dari acaranya. Ketika mengatakan burud Yamaniyah. Nah, ini kainnya tuh ini. Jadi kain yang bercorak, kain yang bergaris. Nah, ini lagi dibuat. Ini pembuatannya. Ya. Nah, kalau yang dipakai Nabi SAW bergaris hijau dan tadi bergaris hitam merah. Nah, ini kurang lebih ada nggak di Indonesia kayak gini? Apa?
Kain lurik, kain tenun ya. Kain tenun, kain lurik. Nah, ini dia. Jadi kalau kita tarik ya apa ya istilahnya? Ya kemiripan, ya ini kita bisa namakan kain lurik atau kain tenun gitu. Ya. Bahannya juga agak kasar. Nah, jadi saya pikir saya bisa artikan al-burud yamaniyah akhirnya apa? Ya kain lurik atau kain tenun. Itu dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak 100% sama ya. Cuma ini gambaran saja, keserupaannya, ada kemiripannya. Nah, terus saya cari tahu, oh ternyata kayak gini juga pembuatan yang mirip-mirip. Ya. Lalu ini hasilnya, ya kan? Nah, bedanya ada coraknya berbeda-beda. Kemudian saya lihat juga ada yang garis-garis seperti yang ditampilkan tadi sebelumnya. Ternyata macam-macam. Nah, ini dia ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tadi sudah dapat gambarannya ya. Karena saya pengen ada ya apa namanya minimal kita mengetahui kalau nggak 100% ya kita ambillah 80-70%-nya. Semaksimal mungkin kita bisa gambarkan gimana pakaian warna Nabi pakaian Nabi SAW dan warna pakaiannya ya kita coba sampai semaksimal. Nah, karena kita ingin benar-benar mengetahui Nabi SAW. Ini role model kita, kekasih kita. Ya kita mesti tahu orang kita kekasih kita di dunia aja selama pasangan kita juga kita tahu apa yang biasa dia kenakan warnanya yang dia sukai apa saja kita tahu masa Nabi SAW kita nggak mau tahu. Nah, maka kalau kita kembali ke sini berarti beliau menggunakan dua kain ya dua kain tenun saya bisa bilang itu dua kain lurik yang bergaris hijau. Nah, berikutnya wa kana sallallahu alaihi wasallam yalbasu asmala mulayyatain. Beliau mengenakan pakaian ya, pakaian yang usang dan tidak dijahit. Saya coba geser sedikit ke bawah. Ya. Nah, ini dia. Jadi beliau menggunakan ini dia. Ya. Al-thawb al-bari. Jadi pakaian yang usang, sudah usang. Kainnya itu udah usang. Wahia thawb ghair mukhayyad. Pakaiannya tidak dijahit. Jadi kalau bisa katakan bukan pakaian kalau sekarang ya. Mungkin seperti kain gitu. Kain aja kita katakan. Karena apa? Gombal. Oh, nggak tahu. Ya intinya nggak dijahit lah kayak bahan kita datang ke tokonya kan. Bahan masih bahan gitu. Kurang lebih seperti itu karena nggak ada jahitannya. Ya, beliau mengenakan itu. Nah, dan itu kainnya sudah usang. Ya, ini menunjukkan betapa tawadunya Nabi SAW ya. Beliau seorang bisa kita katakan raja gitu pada saat itu. Ya, kalau beliau pengen pakaian yang mewah, megah, ya bisa. Tapi Nabi SAW nggak milih itu. Ya, beliau pilih apa yang nanti ada di akhirat. Di dunia biasa-biasa saja. Ya, apa yang cukup bagi beliau, beliau kenakan. Dan menurut beliau ini sudah cukup. Luar biasa ya. Menunjukkan bagaimana Nabi SAW itu zuhud terhadap dunia. Luar biasa. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam yalbasu mirtan murahhalan min sya'ri aswad. Nabi SAW mengenakan pakaian yang berbulu hitam. Jadi kainnya itu ya berbulu gitu ya. Bulunya berwarna hitam. Sebagian mengatakan ini kemungkinan dibuat dari kulit hewan. Ya. Jadi dia masih ada bulu-bulunya gitu. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam yalbasu jubbatan syamiyatan dhayyiqatal kummain. Nabi SAW dahulu juga mengenakan jubah yang lengan jubahnya sempit.
Ya, jubah di sini bukan jubah yang gamis dimaksud tadi ya. Jubah kalau dalam bahasa Arab jubah itu kayak dia pakaian tambahan setelah pakai gamis. Nah, kalau kita bisa gitulah. Jadi tambahan, ya. Lalu lengannya sempit, jadi ujungnya nanti sempit gini. Nah, jadi nggak los, nggak longgar, ya, sempit lengannya. Jadi tambahan pakaian luar sebagai tambahan gitu. Kurang lebihnya saya tampilkan. Ini kurang lebihnya seperti ini. Banyak kurang ya. Coba kita lihat ya. Eh, Nah ini dia. Saya lupa naruhnya di mana. Ah ini dia. Ini. Nah ini. Ya kurang lebihnya seperti itulah, nggak mirip-mirip banget ya. Nah ini yang luarnya ini yang warna abu-abu. Nah ini yang namanya jubah itu tadi. Nah, jubah. Dalamnya gamisnya pakainya putih. Nah terus pakai luarnya. Nah ini luarnya namanya jubah. Kurang lebih seperti itu. Jadi pakaian luarnya. Tapi bedanya ini lengannya tidak sempit. Kalau Nabi SAW lengan jubahnya sempit. Ya, oke, dapat gambarannya nanti bisa order langsung. Iya ini dijual, ada di Shopee. Baik. Nah, kurang lebihnya, nah mungkin, wah ada namanya, nama store-nya di sini. Ya, nah saya nggak ini ya promosi ya. Jadi ini, ya kurang lebih pakaian luarnya kayak gitu jubah ya. Nah, baik. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi punya gambaran sedikit ya di benak kita seperti apa yang dimaksud ketika kita membahas jubah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam yalbasu imamatan sauda. Bukan habatus sauda ya, Bu ya. Habatus sauda itu jintan hitam. Kalau ini bukan. Nabi SAW mengenakan sorban hitam. Sorban, sorban yang dililit di kepala. Ya, warnanya hitam. Wa kana yurkhi tarafaiha mana? Baina katifai. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengenakan sorban hitam itu dan menjulurkan kedua ujungnya di antara kedua pundak beliau. Ah, jadi menggunakan sorban hitam dan menjulurkan kedua ujungnya di antara kedua pundak beliau. Sudah dipakai, seret, ya. Enggak bunyi seret, cuma saya aja ya biar kelihatan dramatisir. Setelah itu ada ikatan dua nih. Enggak disisipkan di atasnya kanan kiri enggak, tapi dibiarkan terbuka, dijulurkan lalu kedua pundaknya, satu sini, satu sini. Wes. Keren banget Nabi SAW. Makin gini makin tambah ganteng ya beliau. Luar biasa. Ada yang pernah pakai sorban, Bang? Eh? Pakai sorban? Siap pakai sorban ya? Lah iya. Ya kan ingat ya Pak ya, ini bukan sunnah. Ini memang di zaman itu, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di kalangan orang Arab itu seperti pakai peci kita di sini, kurang lebih seperti itu. Dan pakai sorban saat itu kan karena memang menghalangi dari teriknya panas matahari di siang hari. Ya. Apalagi ketika ada badai pasir dan lain sebagainya, dia bisa menutupi di wajahnya gitu. Ya. Ada ini ya, ya ada manfaatnya atau ada fungsinya dari menggunakan imamah tersebut atau sorban. Ya, kalau kita mungkin bisa juga di sini, nggak masalah, pakai itu untuk tidak terik panas matahari kan. Nah, baik. Berikutnya, jadi PR ya Pak ya. PR-nya apa? Besok kajian datang pakai sorban. Insya Allah, insya Allah. Beli dulu sorbannya.
Jujur kalau saya pribadi nggak bisa pakai sorban. Kayak mesti lihat tutorialnya dulu. Ya, jangan sampai nanti pakai terus jatuh-jatuh kan gitu kan nggak bagus juga. Nah, berikutnya, wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam fi izaril ghalidh mimma yusna'u bil Yaman wa kisa'in mulabbad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan sarung. Kok sarung? Mohon maaf ini salah sarung ya. Nah, Nabi SAW mengenakan sarung tebal made in Yaman. Buatannya di Yaman, buat di Yaman. Dan potongan kain yang tebal ketika diwafatkan. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Qubida ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini." Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dicabut nyawanya, beliau mengenakan dua pakaian ini. Yang pertama apa? Izar ghalidh, pakai sarung yang tebal. Saya katakan sarung aja ya biar bisa langsung dicerna. Sarung tebal. Dan itu terbuat dari Yaman. Dan satu lagi ya, wakisa potongan kain atau selimut gitu yang tebal menutupi bagian atas beliau. Ini yang beliau kenakan saat beliau berpisah dengan dunia ini. Ya, ini luar biasa. Jadi nggak pakai pakaian yang bermerek gitu kan, yang mahal, yang ratusan juta gitu kan. Enggak, ya enggak sampai ratusan, tapi maksudnya mahal gitu, enggak. Pakaian-pakaiannya raja gitu enggak. Pakaian-pakaiannya kaisar enggak pakai. Kayak gini pakaian Nabi SAW. Ini beliau seorang pemimpin umat, Masya Allah. Kemudian, ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu ilbasu min thiyabikum al-bayad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kenakanlah pakaian putih. Fa innaha min khairi thiyabikum. Karena wa kafinu fiha mautakum. Karena sebaik-baik pakaian kalian adalah pakaian berwarna putih. Dan kafanilah orang-orang yang wafat dengan kain kafan berwarna putih. Nah, makanya itulah kenapa ini asal usul kenapa jenazah itu dikafani dengan kain warna putih. Karena perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna terbaik kalian pakaian ya warna yang terbaik adalah warna putih, maka kenakanlah pakaian berwarna putih. Ya. Kemudian kafanilah orang-orang tersebut yang wafat dengan kain kafan yang berwarna putih pula. Walabisa sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu fil hijrah thiyaban bidha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah kemana Pak? Ke Yaman, Madinah. Ke Madinah. Dulu namanya apa Pak sebelum Madinah? Yathrib. Yathrib. Namanya Yathrib. Nah, Nabi SAW ketika hijrah ya ke kota Madinah yang sekarang namanya kota Madinah, beliau dan para sahabat yang mengikuti hijrahnya juga itu mengenakan pakaian putih. Keren banget. Ya. Ini pakaian yang dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pakaian yang terbaik, ya warna pakaian terbaik warna putih. Dan itu dikenakan saat hijrah. Luar biasa. Kan keren gitu dari jauh tuh, udah kelihatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kota Madinah. Baik. Berarti PR-nya, Pak, pertemuan berikutnya pakai baju koko putih, sarung putih, gamis putih,
sorban hitam. Ya, stylenya kita nanti ini. Baik. Nah, ini dia ya. Adakah tambahan di sini? Tidak ada. Nah, baik, setelahnya kita lanjutkan. Ini agak, mohon maaf ya, terjemahannya saya taruh di atas, saya nggak tahu lagi tempatnya di mana, soalnya terbatas. Saya bacakan dulu, nanti baru kita terjemahkan. Yang berikutnya adalah berkenaan dengan apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengenakan pakaian. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza istajadda thawban. Nah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki pakaian yang baru, ya, sammahu bismihi imma qamisan au imamatan. Maka beliau menyebutkan namanya, nama pakaian itu. Misalkan komis ya beliau sebut komis, kalau imamah ya beliau sebut imamah, ya, di dalam doanya. Maka beliau mengucapkan doanya, doa mengenakan pakaian baru. Insyaallah semua sudah hafal ya. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Kok pada bengong ini? Ada ya doanya ya. Kayaknya wajah-wajah yang Masya Allah. Pura-pura ya Maya. Sebenarnya udah Masya Allah ini udah hafal di luar kepala. Ini doanya. Ya. Doa ketika mengenakan pakaian baru. Baru dibeli, mau dikenakan, baca doa ini. Apa artinya? Artinya luar biasa. Ya, kita baca artinya di sini. Ya Allah, nggak kelihatan ya. Saya kalau zoom nanti nggak. Ya Allah, hanya milikmu segala pujian. Engkau yang memberiku pakaian ini. Aku memohon kepadamu kebaikan pakaian ini. Dan kebaikan apapun yang dibuat untuknya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini. Dan keburukan apapun yang dibuat untuknya. Nah ini dia doanya. Meminta kebaikan dan dilindungi dari keburukan. Tapi diawali dengan pujian dulu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan apa? Kalimat tahmid alhamdulillah. Puji segala puji hanya milik Allah. Kenapa? Karena pakaian itu pemberian rizki dari Allah. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah terlebih dahulu. Bersyukur kepada Allah dengan membaca doa ini. Ini bentuk syukur kita kepada Allah. Ingat, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepada Allah maka Allah akan mengingat kita, dan bersyukurlah kepada Allah, jangan kalian ingkar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah ini, bersyukur. Ya. Kemudian sebutkan, lalu minta pertolongan kepada Allah, kebaikan dari pakaian ini. Pakaian ini digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Semoga pakaian ini nanti digunakan dalam ketaatan untuk ibadah, sholatlah, atau ibadah baca Al-Quran, atau ibadah yang lainnya, atau bahkan di luar dari itu amalan sehari-hari. Dipakai untuk mencari nafkah, dipakai untuk menutup aurat kita supaya tidak terlihat, pakai untuk mungkin seragam sekolah atau seragam pegawai, ataupun dipakai untuk olahraga, semuanya dalam kebaikan. Ya. Dan berlindung dari keburukan pakaian itu. Ya, dikenakan pakaian itu untuk bermaksiat kepada Allah. Wanita membeli pakaian barunya, ternyata pakaian barunya itu ketat. Ya. Terbentuk auratnya.
lekuk tubuhnya. Pakaian yang tipis, terlalu tipis sehingga terlihat aurat. Ini keburukan dari pakaian. Ya. Kemudian digunakan pula untuk ke tempat-tempat maksiat, melakukan perbuatan yang menyelisih syariat Islam. Kemudian keburukan pakaian juga bisa jadi ada sobekan di pakaian yang kita mungkin tidak sadar ternyata itu menampakkan sebagian aurat kita. Maka kita minta perlindungan dari keburukan pakaian itu. Nah, sudah hafal ya Pak Bu ya? Kayaknya hening ini, menghening. Ya, insya Allah, masya Allah, saya yakin sudah hafal. Kita baca lagi sekali lagi. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ikuti ya Pak ya, Pak Bu ikuti ya, ikuti. Harus ditalkin ini kayaknya biar biar lebih mantap lagi ya. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Masya Allah, barakallahu fikum, mumtaz, mia 100. Masya Allah. Baik, ya. Baik, kita sudah mendengar azan, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, alhamdulillah. Nanti kalau ada yang mau bertanya maka bisa setelah azan insyaallah taala. Na'lam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.